Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda bunda tercinta, para agen, para cabang Jannah Firdaus dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ibu-ibu, ayahandaku semuanya bersama keluarga tercinta dalam penjagaan yang sempurna. Nah, baik itu lahir ataupun batin. Nah, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya berzikir, ya, pentingnya zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apalagi kita ini seorang muslim nih, harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perintah dan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti apa? Mari kita simak dulu pandangannya secara perspektif Al-Qur'an atau agama kita seperti apa. Pertama, teman-teman, zikir itu sebagai ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd dikatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Nah, bahwasanya ingatlah, hanya mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Berarti selain daripada tidak mengingat Allah berarti mengingat setan, iblis. Maka orang yang galau itu, nah itu pasti dia tidak mengingat Allah. Orang yang galau itu tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci kesuksesan salah satunya adalah menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit ya ingat sama Allah, dikit-dikit ingat sama Allah. Kalau kita kan memang ingatnya Allah dikit-dikit. Bukan dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Tapi kalau kita ya ingat Allah itu dikit-dikit. Hati-hati jangan dibalik ya, teman-teman. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa zikir adalah sumber ketenangan jiwa. Ya, kalau kamu tenang jiwamu, ya, maka kau harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kau galau, kau akan gundah gulana, hati akan gelisah. Maka kamu diwajibkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali. Ya, tumpahkan semua keluh kesahmu di dalam sujudmu. Kau punya masalah, tumpahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus keutamaan zikir itu apa sih? Ya kan? Nah, keutamaan zikir ini yang harus kita ketahui teman-teman. Karena di dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan perumpamaan nih, orang yang berzikir kepada Allah, ya, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu antara orang hidup dan mati. Nah, orang hidup, ya, dia bisa bergerak apa saja. Ya, ada tangannya, ada matanya bisa melihat, tangannya bisa bergerak, kakinya bisa melangkah. Nah, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir diibaratkan dengan orang hidup dan orang yang mati. Orang mati, ada nggak tangannya? Ada. Ya, ada nggak kakinya? Ada kakinya. Matanya ada, mulutnya, semuanya ada. Tapi bisa nggak dia bergerak? Bisa nggak dia berkedip? Bahkan matanya sekalipun, itu kita pula atau orang yang hidup pun yang menutupkannya. Nah, begitulah perumpamaan orang yang berzikir sama orang yang tidak berzikir. Na'udzubillah. Maka teman-teman, kita harus sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya zikir. Orang yang selalu mengingat Allah akan merasakan hidup yang lebih bermakna. Akan merasakan hakiki kehidupan itu seperti apa. Ya, sementara yang melupakan Allah bagaikan orang yang mati, kehilangan cahaya dan petunjuk dalam hidupnya gelap gulita. Hati-hati. Nah, terus yang ketiga, zikir itu sebagai sarana kehidupan untuk mengingat atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maka di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kepadamu. Nah, kalau kau ingat aku, kata Allah, saya akan mengingatmu. Ya. Apalagi nih, ingatlah kata Allah, ingatlah aku ketika lapangmu, maka aku juga akan mengingatmu ketika sempitmu. Kau galau pasti
saya akan tolong. Kita kan kebalik biasa. Ketika kita lapang, ketika kita bahagia, kita lupa sama Allah. Kapan kita mengingat Allah? Ketika kita galau, udah sempit. Nah, ini kan alamat buruk ini. Tak baik macam ni. Nah, maka kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala baik itu ketika lapang ataupun sempit. Nah, ini janji Allah. Kalau kau ingat sama aku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Jadi hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini adalah jembatan untuk menghubungkan seorang hamba dengan pencipta. Oke. Yang keempat, zikir itu meningkatkan keimanan. Melalui zikir juga dapat meningkatkan keimanan. Kalau dalam surah Al-Anfal dikatakan, hai orang-orang yang beriman, ya berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, dengan zikir yang ya pokoknya sebanyak-banyaknya lah. Ya, karena zikir ini ya itu akan menumbuhkan rasa cinta. Oh, ya Allah, aku tahu ya Allah, hamba tahu ini ya Allah. Hidupku ini tak lama di dunia ini ya Allah. Dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal ya Allah. Nah, kita semakin tahu status diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keakuannya itu semakin tinggi. Kita terkadang ketika punya harta banyak, keakuannya tinggi sekali. Ketenaran, jabatan tinggi, itu hilang ituannya, kehambaannya hilang. Status kehambaannya hilang. Maunya ke aku nih. Nah, ini kan gawat ini. Berarti dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus hati-hati. Ya, hati-hati. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau dapatkan, hadza min fadli rabbi. Ini dari Tuhanku. Saya nggak bisa sombong, nggak boleh sama sekali sombong. Kau kaya, ini titipan dari Allah, nggak boleh sombong. Ini kau tenar, jangan sombong, ini titipan Allah. Jadi kita tetap tersambung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, zikir itu sebagai penjaga diri dari keburukan. Ya, zikir berfungsi sebagai pelindung dari berbagai keburukan dan juga dari godaan setan. Siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini kenapa zikir itu sebagai penjaga diri? Contohnya, kan tidak mungkin orang mau nyolong nih, tapi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan nggak mungkin dia nyolong tapi baca bismillah. Nyolong dia pakai bismillah, nggak mungkin. Mau ngerampok, mau ada tas nih lagi ini, ya bismillahirrahmanirrahim, atau dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak mungkin. Maka zikir ini akan menjaga diri kita ya dari berbagai hal keburukan, baik itu dari nafsu, syahwat ataupun sebagainya. Maka banyak-banyak berzikir. Nah, yang keenam, berbagai bentuk zikir itu, ya, zikir hanya tidak terbatas ucapan tasbih ka, tahmid ka, atau tahlil, tetapi juga bisa dilakukan melalui berbagai macam ya ibadah-ibadah yang lainnya. Kau baca Quran kah, kau berdoa kah, mengingat ya Asmaul Husna, zikir Asmaul Husna itu adalah zikir juga. Ya, maka teman-teman karena ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Jadi itu adalah salah satu bentuk-bentuk zikir. Nggak harus kita ya subhanallah ya, tapi kalau bisa alhamdulillah, itu mantap. Apalagi ketika selesai sholat, jangan lupa berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Nah, itulah teman-teman ayahanda ibunda tercinta, di mana-mana Anda berada. Insyaallah sebagai kesimpulan teman-teman, pokoknya zikir ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan ketenangan, nah, jangan lupa menata hati untuk senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wifi kita ini, ya, jaringan kita ini terputus.
Kalau jembatan saja putus, yang dimana jembatan ini adalah untuk menghubungkan kampung ini dengan kampung sana. Tapi ini jembatan terputus, terus kamu mau lewat mana? Nah, apatah lagi ini jembatan antara seorang hamba kepada penciptanya. Maka na'udzubillah, semoga senantiasa hati ini terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.